想要做官的话，他郎实乃我正道大敌，国师的位子我都可以让给你。心要灭天下宗派。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan patriark muda yang bertanya, "Apa pendapatmu tentang pelajaran dari guru kekaisaran?" Qinmu langsung kagum dan berkata, "Guru kekaisaran itu sosok yang seperti dewa. Beliau memikirkan hal-hal yang orang biasa tidak berani bayangkan, dan melakukan hal-hal yang orang biasa tidak berani lakukan." Sang patriark muda lalu berjalan menuruni gunung sambil bertanya, "Seberapa banyak yang sudah kau pelajari dari keterampilan pedang yang diajarkan oleh guru kekaisaran?" Qinmu menjawab dengan hati-hati, "Aku tidak berani bilang sudah menguasainya sepenuhnya, tapi aku yakin sudah mempelajarinya sampai batas tertentu." Qinmu menambahkan, "Waktu belajar ilmu pedang dari kepala desa, aku pikir diriku sudah menguasai semua ilmu pedang yang ada, namun tidak pernah kusangka masih ada hal-hal yang belum kuketahui." Sang patriark muda kemudian berkata, "Orang sering bilang belajar itu tidak ada habisnya, tapi sebenarnya itu salah. Yang benar adalah karyalah yang tidak ada habisnya. Sebab kalau hanya belajar sepanjang hidup, kau tidak akan pernah sukses. Bekerja dan berkarya itu tidak terbatas. Kau masih muda, jadi wajar menyerap karya orang lain dulu, tapi begitu pengetahuanmu sudah cukup, kau harus mulai berkarya sendiri. Jika kau hanya terus belajar, kau akan selalu jadi murid, tapi begitu kau mulai menciptakan sesuatu, saat itulah kau menjadi ahli." Ketika mereka sampai di depan tebing giok, mereka hanya melihat seorang Taois tua dan seorang Taois muda, duduk di depan gerbang gunung Akademi Kekaisaran. Patriark muda itu tersenyum tipis dan berkata, "Aku sudah mengundang guru kekaisaran untuk memberikan pelajaran. Beliau sudah mengajar 2 hari penuh, dan kalian mendapat banyak manfaat. Kalau begitu kenapa kau belum juga pergi?" Qinmu menghela napas dan menjawab, "Selama patriark memberi perintah, mana mungkin murid berani menolak." Patriark muda itu mendengus, lalu menendangnya dari tebing sambil berkata, "Bajingan, kata-katamu terdengar bagus, tapi mereka sudah lama memblokir gerbang dan aku tidak melihat kau bergerak sedikit pun. Kalau saja kau tidak mendapat keuntungan itu, apakah kau mau rela, dan apa kau juga masih tidak mau pergi?" Qinmu jatuh ke tanah, kemudian segera bangkit kembali, lalu berjalan menuju gerbang gunung. Saat itu tidak ada cendekiawan kekaisaran yang berjaga di sekitar gerbang, semua orang masih beristirahat, hanya ada 2 Taois yang tersisa di luar gerbang gunung. Tak jauh dari situ, seekor binatang aneh juga menjaga gerbang. Binatang itu berkepala naga, berbadan kilin, dirantai, dan sedang tidur siang. Daozi Lin Xuan melihat Qinmu berjalan mendekat, hatinya sedikit bergetar. Ia menoleh pada Dan Yangzi dan berkata, "Paman senior." Dan Yangzi membuka matanya dan menatap Qinmu, lalu berkata, "Silakan." Guru kekaisaran mengajar para cendekiawan hanya untuk mempersiapkan anak ini, oleh karena itu kau tidak perlu khawatir akan kalah. Daozi Lin Xuan mengerti, lalu berdiri menyambut Qinmu. Mereka beradu, namun keduanya berhenti sejenak untuk membungkuk memberi salam. Qinmu berkata, "Aku cendekiawan kekaisaran bernama Qinmu, bertemu Daozi Lin Xuan, aku dari alam 5 elemen." Daozi Lin Xuan menjawab dengan hormat, "Namaku Daozi Lin Xuan, bertemu cendekiawan Qinmu, aku dari alam 6 arah. Dan aku akan menyegel harta karun ilahi 6 arahku." Setelah ia menyegel harta karun ilahi 6 arah, Qinmu bertanya, "Apakah Daozi ingin bertarung memakai senjata?"
Kinmu mencabut tongkat bambu dari punggungnya, lalu mengambil pisau pemotong babi, palu besi, dan terakhir pedang pelindung junior. Namun sebelum Daozi Lin Xuan sempat mengatakan apapun, dan Yang Zi tiba-tiba bersuara, "Jika kalian tidak perlu bertarung menggunakan senjata, cukup gunakan keahlian, seni ilahi, dan kemampuan bertarung jarak dekat." Daozi mengangguk, meletakkan senjatanya, lalu berkata, "Karena kau tidak memakai senjata, maka aku juga tidak akan memakai senjata." Dan Yang Zi diam-diam merasa lega dan cepat mengalihkan pandangan dari pedang pelindung junior. Ia tahu jika senjata itu digunakan, Daozi akan benar-benar berada di posisi yang sangat merugikan. Bentuk pedang itu saja sudah membuat jantungnya berdegup kencang, karena sarungnya berbentuk kepala naga ikan, yang merupakan pedang level pejabat tingkat pertama. Jika senjata itu sungguhan, maka hanya dengan satu benturan saja senjata Daozi Lin Xuan bisa patah, dan pertandingan akan berakhir seketika. Kinmu hanya tersenyum, tiba-tiba dua lapisan pupil muncul di matanya, begitu ia membuka mata langitnya satu persatu, tanah di bawah kakinya bergetar hebat, bebatuan juga sampai retak, dan pecahan-pecahan batu beterbangan karena guncangan tersebut. Kinmu mulai melancarkan tinjunya, ratusan pecahan batu yang berhamburan di udara langsung hancur, semua pecahan batu itu berputar mengikuti pukulannya, lalu melesat deras ke arah Daozi Lin Xuan. Terdengar raungan naga, kekuatan pukulan Kinmu bercampur dengan pecahan batu itu, berubah menjadi naga pasir yang terbang ganas ke arah Daozi Lin Xuan, seperti naga sejati dari langit. Dalam waktu bersamaan, langkah Kinmu juga bergerak secepat hantu, mengikuti arus kekuatan tinjunya. Dalam sekejap, ia sudah berada di sisi Daozi Lin Xuan. Daozi merasa terkejut, tiba-tiba satu matanya berubah putih, sedangkan yang lain menghitam. Ia segera mengangkat tangannya membentuk mudra, telapak tangannya putih berkilau bagai giok, seperti tapak suci. Tapak itu berbentuk gunung, dan di bagian bawahnya terlihat simbol burung serta huruf-huruf aneh seperti cacing kuno. Aura mudra ini sederhana tapi begitu kuno, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Ia pun menghadap naga sejati itu, lalu mengucapkan mudra pembalikan surga. Ledakan besar tercipta ketika kekuatan Kinmu dan Daozi Lin Xuan bertabrakan, suaranya terdengar keras dan menakutkan, seperti guntur yang tertahan awan tebal sehingga tidak bisa menyebar keluar. Naga kilin yang tidur di depan gerbang gunung sampai mengangkat kepalanya, menatap sekitar dengan bingung karena suara ledakan itu. Kinmu merasa jurus badai 9 naga miliknya seperti menabrak tembok besar, yang membentang dari bumi sampai ke langit. Kekuatan itu sama sekali tidak bisa menembus pertahanan lawannya. Ia pun terkejut sekaligus kagum, berseru dalam hati, Daozi ini benar-benar hebat, dia jauh lebih kuat dibanding semua cendekiawan yang pernah kulihat sebelumnya. Jurus badai 9 naga memang terlihat sombong dan buas dari luar, tapi sebenarnya luar biasa rumit. Jurus ini menyimpan 45 kekuatan naga sekaligus, semua kekuatan itu tersembunyi di telapak tangan. Jika ada yang menerima pukulan ini secara langsung, maka 45 kekuatan naga akan masuk ke tubuh mereka, dan menghancurkan organ dalamnya, menimbulkan luka yang tak bisa disembuhkan. Namun Daozi Lin Xuan menggunakan mudra pembalik surga, sebuah pertahanan sempurna. Jurus ini mampu menahan 45 kekuatan naga Kinmu, membentuk perisai yang tidak bisa ditembus. Kedua telapak tangan mereka saling berhadapan, dan setiap orang yang melihat bisa merasakan betapa kuatnya Daozi Lin Xuan. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya melayang melewati tubuh Daozi Lin Xuan. Saat itu ia merasakan hawa dingin menusuk tulangnya. Dengan mata Yin Yang Dao, ia melihat bahwa di antara pecahan-pecahan batu itu ada benang-benang ki vital yang sangat halus, hampir tak terlihat, namun saling terhubung. Benang ki vital itu ternyata adalah pedang spiral tipis,
pedang-pedang yang sebenarnya terbentuk dari ki vital Qinmu. Semula ki vital itu bersembunyi di dalam pecahan batu, kini semuanya keluar perlahan-lahan, berubah menjadi pedang ki halus yang mengarah langsung padanya. Qinmu telah menyembunyikan pedang ki vital di dalam batu yang tadi ia hancurkan. Daozi Lin Xuan menggerakkan 10 jarinya, kedua telapak tangannya berputar. Satu telapak menghadap ke atas, sementara yang lain menghadap ke bawah. Tiba-tiba terdengar suara dengungan berat, 4 roda ki vital muncul, 2 di atas kepalanya dan 2 lagi di bawah kakinya. Roda-roda ini tampak misterius, tersusun dari ki vital murni, berputar seperti formasi langit dan bumi. Atas dan bawahnya berlawanan, seakan-akan menjadi pertahanan sempurna untuk menahan pedang Qinmu. Daozi berseru lantang, mudra ukiran roda. Aura ki vitalnya langsung berputar bersama roda-roda itu, menimbulkan tekanan besar di sekitarnya. Begitu formasi roda ki menyelimuti Daozi Lin Xuan, pecahan batu yang melayang di udara berubah menjadi debu halus dan memenuhi langit. Dari dalam pecahan itu, ki pedang yang sebelumnya tersembunyi mendadak meledak keluar, bersatu menjadi naga hijau raksasa dari ki vital. Tubuh naga hijau itu terbentuk dari ribuan pedang ki yang bergerak hidup, sisiknya berkilau, dan tiap gerakannya membawa kekuatan tajam yang menggetarkan. Qinmu berseru lantang, bentuk pedang spiral. Dari celah di antara roda ki Daozi Lin Xuan yang berputar berlawanan arah, muncul pula pedang-pedang tipis yang tak terhitung jumlahnya. Pedang-pedang itu membentuk dinding perisai pedang, menghadang naga hijau yang melesat. Begitu keduanya bertabrakan, terdengar suara logam tajam beradu. Pedang-pedang ki itu pecah, berhamburan ke segala arah bagai hujan kilatan. Naga hijau terus merangsek maju, sementara perisai pedang Daozi bergetar hebat menahan benturan. Dalam sekejap, pertempuran berubah menjadi lautan pedang dan naga ki yang saling menghantam. Kedua pemuda itu tidak hanya saling adu teknik pedang, tetapi juga saling menguji kekuatan sihir dan seni ilahi mereka. Seandainya ada cendekiawan Akademi Kekaisaran yang menyaksikan langsung, pasti mereka akan terkejut dan tak mampu berkata-kata. Qinmu tengah mengeksekusi jurus pedang spiral, jurus yang diwariskan oleh guru Kekaisaran Yankang. Namun berbeda dari bentuk aslinya, ia tidak mengubah spiral pedang menjadi pilar-pilar ki pedang sebagaimana yang diajarkan. Qinmu justru berinovasi, memadatkan ki spiral itu, lalu mengekspresikannya menjadi naga hijau yang hidup, kuat, dan ganas. Itu menunjukkan pemahaman dan keberanian Qinmu untuk melampaui batas ajaran aslinya, menjadikannya ciptaan baru yang jauh lebih berbahaya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Daozi Lin Xuan yang merasakan tekanan berat, saat ki vital Qinmu menekan ki vital miliknya. Meski kultivasinya padat dan kokoh, namun kekuatan Qinmu masih berada di atasnya, yang hal ini menurut logika seharusnya mustahil. Teknik misteri tertinggi praselestial milik Sekte Dao terkenal di seluruh dunia kultivasi, terutama karena daya magisnya yang dahsyat, bahkan Sutra Mahayana Rulai pun dihormati karena kehebatan sihirnya. Tetapi kali ini, Daozi terpaksa mengakui jika energi Qinmu masih menekannya dari atas. Daozi merasakan mudra ukiran rodanya goyah dan bisa runtuh kapan saja. Oleh karena itu ia segera mengubah jurus. Kedua tangannya dibuka, memunculkan untaian ki vital yang tak terhitung jumlahnya, keluar berhamburan seperti benang tipis yang tajam. Benang ki itu bagaikan pedang halus yang menusuk keluar dari roda ki vital, berusaha memotong naga hijau yang diciptakan oleh Qinmu. Namun tepat saat Daozi bergerak, Qinmu yang berada di luar formasi roda sudah mengantisipasi. Ia merentangkan tangannya, menggenggam debu halus yang memenuhi udara. Energi vitalnya meledak, membuat debu itu berkumpul di tangannya, memadat membentuk tombak tajam yang berputar dengan ganas. Dengan satu gerakan, Qinmu menusukkan tombak debu itu lurus ke arah roda Daozi Lin Xuan.
Dao Zi Lin Xuan menggerakkan tangan satunya untuk bertahan dengan mudra pembalik surga, menahan tombak raksasa Qin Mu. Ledakan keras terus bergema di telinganya, dan pada saat yang sama, Qin Mu menebas dengan tangan berbentuk pisau, mengeksekusi jurus pertempuran tengah malam. Tebasan itu menciptakan banyak bilah pisau Qi yang menghantam roda Qi milik Dao Zi. Dalam sekejap, mudra ukiran roda Dao Zi hancur. Ia segera tahu keadaan sudah gawat, tubuhnya menerima beberapa tebasan di dada, darah memancar deras, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Walaupun begitu ia tetap tenang, menggunakan kekuatan untuk menjaga posisi di udara. Helai-helai rambutnya berhamburan, menembus tubuh naga hijau buatan Qin Mu. Rambut-rambut Qi itu menyebar ke segala arah, hingga akhirnya naga hijau tersebut hancur berkeping-keping. Begitu naga hijau itu runtuh, Qi pedang spiral yang membentuknya berubah kembali, menjadi ratusan bilah pedang Qi vital halus. Mereka menyatu lagi hanya dalam sekejap, lalu menggali ke tanah, mencoba menyerang dari bawah. Dao Zi Lin Xuan berteriak dalam hati, ini buruk. Ia segera mendorong kedua telapak tangannya ke bawah, menekan tanah dengan sekuat tenaga. Dari sana untaian Qi vital yang tak terhitung jumlahnya menembus keluar, mengangkat tubuhnya tinggi ke udara. Dengan benang Qi sebagai pijakan kakinya, Qin Mu berlari di udara seolah sedang terbang. Di bawahnya, seekor naga hijau muncul dari tanah lalu kembali masuk, kemudian muncul lagi, lalu lenyap ke tanah. Setiap kali naga hijau itu muncul, kaki Qin Mu selalu menginjak kepalanya tepat waktu, membuatnya terus melesat cepat mengejar Dao Zi Lin Xuan yang berada di udara. Qin Mu menjentikkan jarinya satu persatu, dan setiap jentikan menghasilkan suara guntur yang tiba-tiba meledak di langit. Suara itu membawa aura ganas yang membuat wajah Dao Zi Lin Xuan berubah drastis. Ia terkejut dan bergumam, sial, dia berhasil merebut kendali duluan, aku hanya bisa mengandalkan ilmu pedang warisan Sekte Dao. Dan Yang Zi berdiri menyaksikan pertarungan antara Dao Zi Lin Xuan dan Qin Mu. Sementara itu, makhluk aneh setengah naga setengah kilin sudah kehilangan minatnya dan kembali tidur. Dan Yang Zi berpikir, jika Dao Zi tidak akan tahan lama, dia pasti akan mengerahkan semua kekuatannya. Serangan Qin Mu sangat cepat dan mendominasi, selama ia mengambil inisiatif, dia tidak akan memberi lawan kesempatan untuk bernapas. Qin Mu akan terus menyerang sampai musuh mengaku kalah atau mati. Dao Zi Lin Xuan tidak bisa lagi memanfaatkan Qi vitalnya karena ditekan oleh Qin Mu. Dengan menyegel harta karun ilahi 6 arah, banyak gerakan dan seni ilahi tidak bisa ia gunakan, satu-satunya jalan yang tersisa baginya, hanyalah menggunakan ilmu pedang warisan Sekte Dao. Hanya teknik pedang warisan Sekte Dao yang bisa mengubah keadaan ini, mengubah kekalahan jadi kemenangan. Namun, bahkan Dan Yang Zi sendiri pun tidak yakin, apakah Dao Zi Lin Xuan benar-benar sanggup mengeksekusi ilmu pedang warisan sekte itu, di bawah tekanan besar harta karun ilahi 5 elemen. Keterampilan pedang warisan Sekte Dao membutuhkan energi vital yang luar biasa besar, dan konsumsinya juga sangat menguras tenaga. Menurut penilaian Dan Yang Zi, jika Dao Zi Lin Xuan benar-benar menggunakan teknik ini, energi vitalnya bisa terkuras habis. Tepat ketika ia memikirkan hal itu, untaian di tangan Dao Zi Lin Xuan mulai berubah. Setengah untaian menjadi hitam, setengahnya lagi menjadi putih menyebar di udara. Warna hitam dan putih itu perlahan berputar mengalir satu sama lain, membentuk sebuah diagram Taijitu di langit. Warisan ilmu pedang Sekte Dao, bentuk pertama dari 14 tulisan pedang Dao, sebuah titik yang menyatukan gerakan besar, Yin dan Yang datang dan pergi dalam 2 mode. Lengan Dao Zi Lin Xuan bergetar keras, saat diagram hitam putih itu menekan ke bawah. Dan Yang Zi menghela napas lega, wajahnya penuh kepuasan, sebab bagaimanapun juga,
Daozi Lin Xuan adalah seorang Daozi. Dengan dasar kultivasinya yang mendalam, ia masih mampu mengeksekusi warisan pedang sekte ini, bahkan di ranah harta karun ilahi 5 elemen. Perlu diketahui, cukup banyak praktisi yang menguasai ilmu pedang warisan sekte Dao, tetapi tidak banyak yang bisa menguasainya sepenuhnya. Hampir semua yang berhasil pun tidak dapat memakainya di alam 5 elemen. Konsumsi energi pedang ini terlalu besar, apalagi untuk mereka yang masih di alam 5 elemen, bahkan praktisi seni dewa saja akan kesulitan menggunakannya. Selain itu ada juga syarat lain yang sangat tinggi, yaitu bakat dan pemahaman dalam aljabar. 10 kanon komputasi saja sudah membuat banyak orang pusing, ditambah lagi ada catatan aljabar kuno seperti perhitungan umum Dayan, dan cermin giok 4 hal tak dikenal. Daozi Lin Xuan termasuk salah satu talenta paling menonjol dalam aljabar. Sejak muda, kemampuannya sudah sangat tinggi. Karena dasar aljabarnya kuat, ia jauh lebih mudah mempelajari 14 tulisan pedang Dao dibanding orang lain. Setiap tulisan dari 14 tulisan pedang Dao jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya. Ketika sampai pada tulisan pedang ke-14, hampir tidak ada yang berhasil menguasainya, bahkan Master Dao saat ini pun belum mampu mengolah pedang ke-14. Dao Master punya harapan besar pada Daozi Lin Xuan, ia percaya bahwa Lin Xuan akan mampu menguasai pedang ke-14. Dao Master meminjamkan 14 tulisan pedang Dao, milik pengajar Kekaisaran Yankang dari Sekte Dao untuk dipelajari. Pengajar Kekaisaran Yankang sendiri pernah menyebutkan, bahwa pedangnya yakni pedang Dao dan 3 pedang Putra Langit, lahir dari pengaruh 14 tulisan pedang Dao. Itu sebabnya bisa dibayangkan betapa hebatnya jurus yang sekarang dikeluarkan oleh Daozi Lin Xuan. Saat diagram hitam putih itu turun, Qin Mu langsung tertegun, ia sadar bahwa ilmu pedang ini bukanlah ilmu biasa. Dua mode yin dan yang saling berbenturan membuat kekuatan yang dilepaskan begitu mengerikan, hingga jantungnya berdebar keras ketakutan, bahkan sebelum serangan itu benar-benar sampai padanya. Qin Mu segera menjentikkan jarinya, mengeluarkan jurus jari petir. Setiap jentikan jarinya menghasilkan dentuman guntur yang keras dan menakutkan, namun kali ini, bahkan jurus sehebat 8 serangan petir pun tak mampu mengguncang diagram hitam putih itu. Serangannya lenyap seketika, bahkan tak menimbulkan gelombang sedikit pun. Di bawah kakinya naga hijau itu menjulang ke langit, tiba-tiba meledak dan pecah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Semua cahaya pedang itu berkumpul di tangan Qin Mu, dan berubah menjadi sebilah pedang panjang. Qin Mu menatap serius ke atas, menghadapi Taijitu hitam putih yang menekan turun. Dengan pedang di genggamannya, gerakannya anggun seperti kuas di tangan seorang pelukis, ringan seperti langkah seorang pengembara, berirama seperti nyanyian seorang penyanyi, dan sehalus tarian seorang penari. Ia menampilkan ilmu pedang yang diwariskan kepala desa kepadanya, pedang menginjak gunung dan sungai. Pedangnya berkelebat, cahaya pedang bersinar terang dan gelap, ringan dan berat, cepat dan lambat, semuanya berpadu sempurna. Dalam sekejap, 14 jurus dasar pedang berubah, menjadi sungai deras dan gunung megah yang luas di genggamannya. 14 tulisan pedang Dao dari Sekte Dao, bukanlah ilmu pedang biasa dari dunia sekuler, sama seperti gambar pedang yang diberikan kepala desa, semuanya adalah warisan pedang untuk menebas para dewa. Orang yang menggunakan pedang ini pasti tidak menyembah dewa, iblis, ataupun Buddha di dalam hatinya. Mereka tega untuk tidak menghormati dewa dan yang lainnya, bahkan sanggup menebas para dewa. Dan Yang Zi yang merasa terkejut pun langsung berdiri. Pada saat bersamaan, makhluk aneh setengah naga setengah kilin itu juga terbangun dari tidurnya, mendongak, dan menatap sekeliling dengan penuh kewaspadaan.
Di atas langit dua jurus pedang saling bertabrakan, kilauannya berubah seterang salju. Taijitu hitam putih runtuh di bawah tekanan sungai dan gunung yang makin meluas, menyebabkan Dao Zilin Xuan menerima puluhan tebasan dalam sekejap, tubuhnya penuh darah. Matanya berkilat sambil berkata, jika itu adalah kelemahannya. Qin Mu terkejut melihat tatapannya, tebakan Dao Zi tepat, bahu kirinya yang baru saja diserang adalah letak kelemahan teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Qin Mu segera mengangkat tangan, membentuk mudra kekuatan perkasa Dewa Iblis. Mudra ini melindungi bahu kirinya, sementara tangan satunya dipenuhi cahaya pedang yang melebar, lalu menusuk ke arah Dao Zilin Xuan. Dao Zilin Xuan menusuk telapak tangan Qin Mu, ujung pedangnya mengenai bahu kiri Qin Mu. Namun serangan itu tertahan oleh pakaian brokat Qin Mu, sehingga tidak menembus daging, meski tetap membuat bahunya terasa sakit. Pada saat yang sama, tubuh Dao Zilin Xuan bergetar hebat, puluhan luka berdarah muncul di tubuhnya, dalam sekejap hingga ia jatuh ke tanah. Qin Mu membentuk pedang dari Qi Vital, dan membungkuk memberi hormat. Dao Zilin Xuan berusaha bangkit, tetapi darah terus keluar dari tubuhnya. Dan Yang Zi maju untuk memberinya obat, namun Dao Zi mengangkat tangannya, merapikan pakaian, lalu berkata, terima kasih atas ajaranmu. Setelah itu mereka berdua membungkuk pada Qin Mu membalas dengan hormat, kemudian mereka mengenakan topi bambu dan pergi dari sana. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.